teman-teman, aku panggil Kak Bani. Kenapa sih? Kak, audionya boleh, audionya kayak nanti. Matiin. Nanti tunggu ya. Ini. Bareng kan? Ya bareng. Patan ntar ya. Kuat. Aman teman-teman media. Hai, bentar ya, audionya lagi proses ya. Audio proses. Mulai dulu aja. Pegangin. Oke, teman-teman, aku kasih waktu 5-10 menit untuk doorstop. Silakan teman-teman media boleh menanyakan pertanyaannya seputar perfilman ya. Seputar film Asbasal. Buset, dua juga. Terkirim. Tadi sama teman-teman soal masalah apa sih? Terus juga tadi juga sempat bilang sebelum syuting nggak relate, tapi pas syuting relate gitu kan. Nah, Sebenarnya itu bercandaan kita aja. Kita tuh suka ngebully dia karena dia tuh gampang banget dibully. Bullyable. Karena kan apa juga di dunia lawak kan, jadi mereka tuh kayak ya udah bercanda aja itu mah, gitu. Tapi makna move on ya semua manusia di hidup ini harus move on dengan apapun masalah yang dia punya, bukan hanya tentang percintaan, mungkin tentang bersama keluarga, bersama sahabat. Move on kan untuk bikin hati kita belajar untuk bisa bikin kita ikhlas, tenang, dan bisa lebih menjalani hidup ke depan. Ini kan menjadi impian lu nih ya, main film perdana ya. Nah, Oh ini, enggak pernah. nah itu bagaimana nih? Akhirnya terus berjalan lu dalam karir perfilman. Jujur ini kan lumayan lebih ke banyak dramanya ya dibanding komedinya. Aku sendiri di sini juga berperan sebagai Ica yang ngehibur sahabatnya, tapi nggak terlalu banyak komedinya gitu, lebih banyak dramanya. Jadi dan alasan aku juga mau ambil film ini karena menurutku banyak banget pelajaran yang bisa diambil, jadi belajar juga dari apa yang kita peranin atau belajar dari perannya Amel, perannya Bara, perannya Amira gitu. Alhamdulillah sih masih dikasih kepercayaan sama VMS, sama produser dan sutradara. Dengan tadi kan yang tadi Mari sampaikan di acara tadi ada game antara si Bara sama Bani kan. Itu memisahkan karakter pribadi Bani sama si Bara gimana? Ya, itu dia kan karena jadinya harus bermain di karakter yang lebih muda dari umur aslinya. Untungnya waktu di proses reading kita itu dapat proses kita bikin background story sendiri untuk masing-masing karakternya supaya kita tidak menggunakan misalnya kisah-kisah yang telah kita lalui atau yang pernah kita alami, tapi kita bisa merasakan apa yang karakter ini rasakan dengan misalnya kayak Bara tuh dijodohin, aku nggak relate sama dijodohin, tapi bagaimana biar aku bisa mengerti perasaannya Bara, ya kita bikin background story masing-masing karakternya. Kalau itu bisa karakter pribadi dengan karakter kalau karakter Amel ini kan apa ya, ibaratnya berperan sebagai wanita yang soleha, yang menggebu-gebu gitu terhadap impiannya, terhadap orang yang dia sayang, selalu peduli sama keluarga, sama orang yang dia sayang. Jadi aku ngerasa ada persamaan gitu dari karakter Amel dan karakter aku. Karena aku juga sayang juga sama keluarga, sayang juga sama orang-orang terdekat gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah gitu untuk memerankan karakter Amel, cuman memang ada beberapa perbedaannya ya, paling apa ya, karena ini juga dijodohkan ya, karena aku juga nggak dijodohkan sama orang tuaku, jadi memang harus banyak belajar juga bagaimana sih rasa orang ketika dijodohkan, bagaimana sih perasaannya, ya harus belajar lah. Ya kita reading, kita workshop segala macam. Sampai dapat peran berkerudung mungkin ini kayak sebagai sebuah tanda sudah harus disegerakan dan apa? Benar, ini kayaknya udah tanda deh harus disegerakan lebih kencang. Doain ya. Kayak Bani kan ini usianya jadi lebih muda, jadi nge-recall kamu waktu muda juga nggak sih? Iya, jujur iya, cuman belum pernah nih dapat yang karakternya seperti Bara yang soft spoken dan juga dia mandiri, karena dia itu hidup sendiri, cuman tinggal anak sendiri, dan dia tinggal berdua sama ibunya aja, tapi dia harus mandiri.
ada persamaan nggak dengan kamu pribadi? Enggak ada persamaan sih. Yang tadi disebut sebagai cowok soft spoken itu gimana? Sama deh. Lebih soft spoken Bara deh kayaknya. Kalau Sama, Arbani masih mirip-mirip. nyeplos-nyeplos, masih Oh, suka iya, iya. bercanda. Kalau Bara enggak deh. Bahkan dengan titanya sebagai cowok green flag, untuk kamu sendiri gimana tuh? Banyak fans yang bilang kayak gitu. Ya itu kan orang yang menilai ya. Ya kalau nilainya baik ya alhamdulillah. Kalau nggak baik ya udah gitu Baik, aja. baik banget, jawabannya baik sekali. Apa hal yang baik yang paling berkesan? Nggak usah. Dia rajin nabung ya. Sama lingkungan. Baik. Kaumi dengan backgroundnya kamu sebagai seorang komedian jadi bahan bercandaan di lokasi. Jadi bercandanya seperti apa sih, Kak? Justru aku bercanda sama Mas Dana Agung. Iya, pokoknya tuh bahan bercandaan kita. Kalau nggak Mas Dana ya dia. Iya, jadi karena Mas Dana stand up comedian, jadi kita suka bercanda aja, tapi bukan berarti mereka nggak bisa bercanda, justru mereka jauh lebih bercanda, jauh lebih nyeplos. Nah, kayak gini nih, kayak gini. Soalnya kan kalau bercandaan kan bukan kerjaan kita. Kalau bercandaan jadi kerjaan kan umum. Nah, iya, makasih ya, makasih ya. Berarti sebegitu pengaruhnya ya dengan background kamu sebagai seorang komedian di awal terus sekarang jadi Oh ya, sebenarnya apa ya? Ya rezeki aja lah, masih ya balik lagi pokoknya masih dikasih kepercayaan juga sama filmnya. Ini menjadi seorang Ica juga, Ica orangnya nggak yang ceplos-ceplos kayak Bubi, masih banyak remnya gitu, masih mikirin perasaan orangnya gitu. Jadi susah, sulit, tapi untungnya ada pemain-pemain lain yang menjadi motivasi aku. Teman-teman, mungkin terakhir sebagai closing mungkin dari statement dari Marrakesh untuk harapan film dan ajakan nonton. Oke. Boleh dari Katisa dulu mungkin. Buat teman-teman, jangan lupa nonton film Assalamualaikum Baitullah Tanggal 17 Juli 2025. Promo. bukan harapan dulu. Harapan dulu. Oh iya, oke. Ulang. Harapannya semoga film Assalamualaikum Baitullah bisa memberikan keberkahan buat banyak orang yang menonton nantinya, karena di sini background story-nya bukan hanya di Jakarta saja, bukan hanya di Indonesia aja, tapi kita mengambil set di Baitullah, tanah suci yang memang menurut aku ini apa ya, ibaratnya pelajaran yang sangat berharga buat aku sebagai pemain. Ya mudah-mudahan nanti orang yang menonton juga bisa merasakan pelajaran itu dan merasakan rasa haru yang luar biasa ketika aku dan pemain-pemain lainnya memerankan karakter kita masing-masing. Aku harapannya semoga film ini banyak yang suka, banyak yang cinta, terus juga kita untuk semuanya yang nonton, terus apa yang kita lakukan sebagai pemain bisa dirasakan sama penonton semua yang ada di luar sana yang nonton juga. Semoga bisa jadi pelajaran banyak karena film ini sangat mengajarkan banyak pelajaran, keikhlasan, ketenangan, penerimaan, ketetapan Allah. Jadi semoga nyampe ke kalian semua. Ya, intinya semoga kita bisa sama-sama belajar untuk ikhlas dan menerima apapun keadaan di hidup kita lewat kisahnya Amira, Bara, Amel, Ica, dan semuanya yang terlibat di kisah Assalamualaikum Baitullah. Jadi jangan lupa tonton Assalamualaikum Baitullah Tanggal 17 Juli 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Terima kasih, jangan lupa nonton. Oke, boleh ambil foto dulu teman-teman. Kita dari kiri teman-teman guys. Oke, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tengah-tengah, kakak-kakak. Yang tengah, boleh yang tengah. 1 2 3 1 Yang 2 tengah. 3. Terakhir mungkin Boleh. kanan yang mau. Sebelah sini, sebelah kanan. 3 2 1 1 2 3. Terima kasih. Oke, Kaumi,